Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap pengurus takmir masjid kawasan Andalas beserta seluruh jamaah sholat subuh yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita unjuk gigi menampakkan sikap syukur kita dengan membasahi lisan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, supaya majelis kita ini menjadi majelis yang berada di Raudhah. Raudhah itu adalah taman-taman surga yang kalau di Madinah sekarang masuk ke kawasan Raudhah harus menggunakan tasrif surat izin, maka majelis ini akan menjadi Raudhah juga kalau kita bersolawat di dalamnya. Maka mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menurut pentahqiqan para ulama, jumlah nabi itu 124.000 orang. 124.000 orang. Dari 124.000 orang, tidak semua nabi mendapatkan jabatan tambahan Rasul. Itu hanya 313 orang. Ada yang menyebutnya 315, tapi yang masyhur di kalangan para ulama, dari 124.000 nabi itu yang menjadi Rasul adalah 313 orang. Dari 313 orang Rasul itu tidak semua masuk dalam komunitas ulul azmi. Hanya 5 orang. Menurut Quran surah Asy-Syura 13, 5 orang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Di suatu majelis Thaqifah, saya pernah menyebut ini tidak tertib.
karena saya tempatkan Nabi Muhammad sebutan yang terakhir. Saya ditegur karena kita berpikir tertibnya itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad itu dianggap suhul adab. Maka sejak saat itu saya menempatkan beliau sebagaimana urutan dalam Quran. Beliau adalah disebut pertama Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Dari 5 orang Rasul yang mendapat gelar tambahan ulul azmi, ternyata di akhirat yang seluruh manusia berlari berbondong kepada 5 orang nabi ini, keempatnya mengecewakan, kecuali ketika mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Nuh untuk memintakan syafaat. Nabi Nuh menolak, Nabi Ibrahim menolak, Nabi Musa, Nabi Isa menolak, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan izin Allah diberi berkenan memberi syafaat terhadap umatnya. Disinilah makanya kita bergembira dan bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sabilul Afkar wal Istiba wal Ittiba, Nabi Musa alaihissalam, sebenarnya yang disebut itu bukan Nabi Musa saja, seluruh nabi itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi permintaan yang paling vulgar itu adalah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat suhuk yang diberikan kepadanya, diceritakan kok ada satu kaum yang kaum ini memberikan kontribusi terhadap tugas Nabi dan Rasulnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Nabi Musa ingin agar kaum ini dijadikan umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Musa itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada satu kaum juga dibaca dalam suhuf Musa, punya kemampuan menghafal kitab suci sejak anak-anak, dan ini tidak ada pada umat-umat yang lain. Sehingga Nabi Musa bermohon, izinkan ya Allah, kalau bisa yang ini menjadi umatku. Juga dijawab, itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad itu bahkan 5 tahun sudah ada yang hafal Quran. Saya tulis namanya Sayyid Muhammad Hussein, seorang anak dari Iran, 5 tahun hafal Quran, 7 tahun dibawa ke Cambridge University dan mendapatkan gelar honoris causa doktor di usia 7 tahun. Tapi kemampuan anak-anak ini bukan saja dia, ada yang 7 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, itu banyak kalau kita browsing di Google. Inilah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Nabi Musa ingin umat ini direbut, ingin menjadi umatnya. Begitu juga ketika membaca tentang topik zakat. Ini kok ada umat aneh, dia bayar zakat, zakatnya beredar di kalangan mereka yang fakir dan miskin. Itu pun Nabi Musa ingin, kalau bisa ini menjadi umatku. Tidak, itu juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu umat dibaca juga oleh Nabi Musa, baru berniat berbuat baik, sudah ditulis 1 pahala.
Makanya bapak-bapak kalau mau tidur berniatlah tahajud, meskipun gagal terus. Yang penting niat itu sudah ditulis satu pahala. Begitu terrealisasi, pahala itu dilipat gandakan 70, 700, 1000 sampai dighairi hisab. Begitulah. Akhirnya Nabi Musa memohon, kalau bisa yang ini jadi umatku. Tidak Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya banyak sekali, tapi singkat cerita mohon, kalau izinkan aku menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, masuk terseleksi menjadi barisan ulul azmi yang 5 orang. Itu pun ingin dicopot jabatannya. Yang penting jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jadi nabi, jadi rasul, masuk ulul azmi, ingin jadi umatnya. Yang aneh, kita ini sudah jadi umatnya Nabi Muhammad, malah ngaku-ngaku nabi. Itu malah grade-nya turun ke bawah. Maka menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anugerah besar bagi kita, orang-orang yang beriman. Nabi Adam alaihi salam ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi Musa itu ada sedikit hasad. Karena ngomong hasad, ngomong iri dinisbahkan kepada Nabi itu nggak pantas sebenarnya. Cuma karena kosakata kita yang terbatas, hanya itu yang bisa menggambarkan perilakunya, maka kita menggunakan kata ini. Bahkan di kalangan para malaikat pun kalau kita ngomong hasad, kok mana mungkin tuh malaikat. Tapi realitanya peristiwa Harut dan Marut itu adalah karena faktor hasad, sehingga dia minta turun ke dunia karena mencibir manusia. Meskipun di kalangan para ulama tentu ini malaikat-malaikat kelas bawah yang punya sifat yang agak sedikit konotasinya negatif. Nabi Adam itu ketika membandingkan kemuliaannya dengan kemuliaan Nabi Muhammad, itu mengunggulkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, aku ini ketika berbuat dosa, diterimanya taubatku harus di Mekah, harus di Arafah. Tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dosa dibuat di mana saja dan di mana saja bertobat, diterima atau tidak tobatnya? Diterima. Nabi Adam itu ketika bertobat setelah melakukan maksiat, tobatnya diterima itu di Mekah, tepatnya di Arafah sana, ketika akhirnya bertemu dengan istrinya. Yang kedua, ketika aku bermaksiat dalam keadaan berpakaian. Maksiatnya Nabi Adam itu apa? Ya, itu makan buah khuldi dalam terminologinya iblis, karena buah khuldi itu yang memberi nama iblis. Pokoknya maksiat. Dia bermaksiat, beliau bermaksiat dalam keadaan berpakaian. Tapi setelah bermaksiat dilucuti pakaiannya sehingga menjadi telanjang bulat. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, bermaksiat dalam keadaan telanjang bulat, tapi tetap berpakaian setelah bermaksiat. Ini kira-kira maksiatnya apa? Nah, ini juga persoalan buah khuldi. Nah, yang ketiga, ketika aku bermaksiat, akhirnya dipisah dengan istriku, dipisah dengan Siti Hawa. Lama baru ketemu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat, berpisah dengan istrinya, dan selesai maksiat kembali berkumpul dengan istrinya. Yang keempat, aku ini bermaksiat di dalam surga, akhirnya dikeluarkan dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat di luar surga, lalu bertobat, akhirnya dimasukkan surga. Jadi banyak kemuliaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, iblis yang menjadi biang kerok,
iblis yang menjadi musuh terbesar manusia, itu dalam sejarah hidupnya sampai detik ini pernah menjerit 4 kali. Menjeritnya itu tanda kejengkelan, kemarahan yang luar biasa. Yang pertama, dia menjerit ketika Allah memvonis laknat kepadanya. Makanya kalau kita nyebut iblis, ya berani juga laknatullah alaihi. Memang Allah melaknatnya. Yang kedua, ketika iblis dikeluarkan dari surga, menjerit dengan kemarahan dendam yang luar biasa. Ini diabadikan dalam Quran surah As-Sad ayat 77 ketika Allah perintahkan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu dari surga dan engkau menjadi terlaknat karenanya, terkutuk karenanya. Jadi menjerit ketika dikeluarkan dari surga, ketika divonis terlaknat. Yang ketiga, beliau menjerit dengan kemarahan yang luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan yang keempat, yang terakhir yang ditulis dalam kitab ini, beliau menjerit dengan kemarahan yang tak terkira ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah, sehingga kita harus berbahagia, harus senang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Habib yang soleh, namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atos As-Sadili. Cuma saya kecewa karena dengan kasus nasab ini beliau menghentikan seluruh majelisnya kayak mutung begitu, sehingga dalam channel YouTube-nya saya menyampaikan, Habib kalau bisa jangan berhenti berdakwah. Majelis sudah melebar sampai ke Maluku, sampai ke NTB. Urusan nasab itu tidak usah diurusi. Kalau benar turunan Nabi, bersyukur. Kalau bukan pun tidak mengurangi kemuliaan dengan akhlak perjuangan Habib. Beliau tutup seluruh majelisnya. Beliau itu nulis buku banyak sekali. Salah satunya adalah kitab yang berjudul An-Nur, Cahaya. Beliau menukil kisah Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, apa nikmat terkecil yang Engkau turunkan ke dunia? Dijawab, nafas. Awalnya kita membaca ini iskalah, kok nafas? Nafas itu kan vital. Kalau kita nggak makan berhari-hari masih ada harapan hidup. Tidak minum berjam-jam masih bisa harapan hidup. Tapi kalau berjam-jam tidak bernapas, itu alamat pertanda bergeser kita. Kok dikatakan nikmat yang terkecil? Ternyata dari semua nikmat yang akses terhadap nikmat itu mudah adalah nafas. Orang kota, orang desa, pejabat, rakyat, laki, wanita, semua akses kepada oksigen itu mudah. Sehingga di dalam perspektif ini beliau katakan itu nikmat yang terkecil, yang terbesar. Nabi Daud nanyanya kepada Allah, yang terbesar apa kalau begitu? Yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah sehingga dalam pendekatan sufistik muncul ungkapan laula ya Muhammad lima khalaqal afro. Kalau tidak menciptakan dirimu, tapi ini orang banyak salah paham, maka tidak ada menciptakan alam semesta. Kenapa demikian? Dalam pandangan orang-orang tasawuf, ketika Allah masih dalam keadaan sendirian, belum ada siapa-siapa, saat itu Allah bisa nggak disebut Tuhan? Kalau disebut Tuhan, siapa yang menuhankan? Siapa yang bertuhan kepadanya? Karena masih sendirian. Nah, dari sinilah akhirnya Allah ingin menciptakan makhluk agar eksistensinya dia sebagai Tuhan ada yang mengakuinya. Jadi esensi daripada diciptakannya kita itu adalah sebenarnya ingin mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan. Nanti kita bahas ketika orang itu najis dalam perspektif Al-Quran. Ada di sini kita sampaikan dengan dalil-dalilnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah masih sendirian ingin menciptakan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan ada bahannya apa tidak? Ada. Bahannya apa kira-kira?
Karena kalau ada bahan di luar Allah, itu persoalan akidah kita. Karena yang ada hanya Allah sendiri. Disinilah dalam tafsir Syari, orang-orang tasawuf itu mereka menemukan satu jalan selamat. Pasti ada bahannya, dan bahan yang dimaksud adalah hembusan pertama Allah, sehingga muncullah makhluk pertama. Dan makhluk pertama itu dalam istilah mereka dinamai sebagai Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi cikal bakal akhirnya diciptakannya alam semesta ini. Jadi bukan Nur Muhammad ini menjadi tidak. Kalau saya meludah, begitu saya meludah, ludah itu sudah berpisah dengan saya. Ludah itu bagian dari diri saya atau bukan? Sudah bukan. Jadi makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nur Muhammad. Ini tentu pro kontra kita akui tentang ini. Tapi bacalah supaya tabayun. Baca dengan tertib, dengan rigid, supaya kita tidak gampang menyalahkan lewat doktrinitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi suuzon terhadap kitab-kitab yang membahas tentang ini. Itulah awal mula. Jadi Rasulullah itu kenapa dikatakan anugerah bagi alam semesta? Karena menjadi wasilah daripada keberadaan atau eksistensi alam semesta ini. Meskipun secara spesifik anugerah bagi orang-orang beriman. Secara universal, anugerah bagi semesta alam. Secara spesifik, itu Al-Quran yang mengatakan. Di Quran surah At-Taubah ayat 164, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh kami telah menganugerahkan, mengkaruniakan, menghadiahkan atas siapa? Atas orang-orang beriman. Kalau tadi atas seluruh alam, ini secara spesifik atas orang-orang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada mereka, orang-orang yang beriman. Anugerahnya apa bentuknya? Irba'atha fihi rasulan min anfusihim. Dengan dihadirkannya seorang rasul, yang diutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya rasul itu diutus dari kalangan bangsa manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Karena kalau bangsa jin, bangsa malaikat yang diutus jadi rasul, kesulitan kita mengitibai. Bagaimana sholatnya? Siapa yang jadi imam? Rasul. Mana ada suara, nggak ada gerakan? Karena gaib. Jadi rasul itu dihadirkan dari kalangan manusia, dan itu dibahasakan oleh Al-Quran sebagai anugerah. Apa alasannya Nabi itu dikatakan sebagai anugerah, sebagai hadiah, sebagai karunia? Quran sendiri menjelaskan ada 4 fungsi minimal. Yang pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. 1. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Nah, nanti di sini berbicara najis kita. Wa yuzakkihim jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Yang keempat, makanya membacakan ayat dengan kitab itu sesuatu yang berbeda. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara ayat, persepsi kita itu langsung menunjuk ke ayat-ayat Quran. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang keempat, beliau hadir mengajarkan al-hikmah. Jadi 4, beliau jadi anugerah bagi kita. Kenapa? Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang pertama, beliau hadir atas orang-orang beriman sebagai anugerah karena beliau mengajarkan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayati, yang dimaksud ini adalah ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Cuma kadang manusia tidak menyadari ini ayat, tapi karena dia tidak memahami, ya biasa-biasa, tidak ada getar dalam hati. Saya kalau datang ke acara walimatul urs, kalau saya menikahkan, melihat orang nikah, saya itu melihat ayat. Kenapa melihat ayat? Karena Quran mengatakan begitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min
anfusikum. Itu ayat. Setiap hari ayat Allah itu terpampang di depan mata kita, tapi nggak ada getaran karena kita tidak tahu, karena kita tidak memahami. Padahal itu dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lihat langit tanpa tiang itu ayat. Mendengar peristiwa Isra Mi'raj itu ayat. Bahkan eksistensi Isra Mi'raj itu yang paling tertinggi selama ini kita juga salah persepsi di tengah-tengah masyarakat. Kalau ngomongin Isra Mi'raj itu, inti Isra Mi'raj itu selama ini di benak masyarakat apa? Naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Tuhan, digambarkan begitu. Iya, itu esensi tujuan Isra Mi'raj itu apa? Begitulah yang ada di persepsi masyarakat secara umum, dan itu sudah merasa benar, merasa matching dengan maunya Tuhan. Itu tidak salah, tidak dipungkiri, tapi esensi Isra Mi'raj yang paling diutamakan, skala prioritasnya adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian ayat-ayat itu apa maksudnya? Makanya ayat itu dimaknai bukti-bukti, mukjizat, tanda-tanda, alamat, pengajaran. Jadi membacakan ayat-ayat itu bukan yang dimaksud, bukan ayat Quran. Itu dibacakan oleh Nabi. Di saat sains dan teknologi belum maju, umat Islam sudah tahu bahwa di dasar laut itu ada sungai, airnya tawar, jernih, segar jika diminum, dan tidak bercampur dengan air yang asin. Karena lazimnya kalau orang ditanya air laut itu rasanya asin, tapi kok ngomong seperti itu? Padahal oceanografi belum maju. Dari mana umat Islam tahu? Dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Karena laut itu juga ayat. Laut itu juga ayat. Cuma kadang-kadang terjadi dikotomi di internal umat Islam ini. Ada dua kapasitas dalam diri umat Islam, dalam diri manusia, tapi pincang jalannya. Pertama, kapasitas sebagai khalifah. Kedua, kapasitas sebagai Abdullah, sebagai hamba. Kita overload di sini, tapi pincang di sini. Padahal dua-duanya itu amanah dari Allah. Ini jalurnya apa? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini jalurnya apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dijadikan jalur. Cuma titik berat kita di sini. Coba kalau Bapak saya tanya, yang disebut ibadah, yang diberi reward dan punishment itu kalau kita pergi ke masjid sholat berjamaah atau pergi ke kantor bekerja. Mana yang diberi reward oleh Allah? Diberi pahala. Kalau tidak dikerjakan diberi punishment. Kalau kita pergi ke masjid sholat berjamaah atau pergi ke kantor bekerja, ke masjid kan rata-rata begitu jawabannya. Itu fungsi kehambaan. Begitu ke kantor dianggap tidak ada rewardnya, nggak ada pahalanya. Itu kesalahan besar bagi kita. Kita gagal sebagai khalifah, sukses sebagai hamba. Yang diberi pahala oleh Allah, yang terancam siksa kalau tidak dikerjakan. Itu kalau kita pergi sholat berjamaah atau pergi bekerja. Tadi jawabannya kan pergi sholat berjamaah. Padahal bekerja itu kira-kira kalau kerjaannya baik, memberi manfaat pada manusia, diberi reward nggak? Diberi reward. Yang diberi pahala itu mengajar bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Kalau mengajar bahasa Inggris, matematika, fisika itu nggak ada pahalanya. Makanya umat Islam mundur. Umat Islam mundur akhirnya. Padahal itu juga cuma yang satu fungsi kapasitas khalifah, yang satu kapasitas sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Yang meninggal mulia yang mana? Meninggal sementara sujud terakhir dalam sholat, atau meninggal seorang nelayan mencari nafkah dihempas ombak tenggelam demi menghidupi keluarganya. Yang mati syahid yang mana? Dua-duanya. Jangan remehkan orang yang meninggal dunia dihempaskan ombak. Makanya YN itu kenapa dilebur, dihapus? Karena ternyata itu termasuk produk kolonial. Dulu kalau kita kuliah di YN, kuliah di mana di YN? Oh, jurusan akhirat. Ente di mana? Saya kuliahnya di Unhas. Oh, itu urusan dunia. Begitu Pak konotasinya. Sehingga ada dikotomi seperti itu.
Padahal kalau saya ke masjid itu dapat reward. Kalau saya punya kebun, tidak saya biarkan tanpa produktivitas, saya tanami mangga, saya bekerja di situ, itu juga diberi reward oleh Allah. Allah marah kalau kita punya sawah, tidak punya produktivitas. Itu kapasitas sebagai khalifah. Tugasnya apa? Memakmurkan bumi. Sebagai seorang hamba, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Itu harus irit sejarah. Karena dua-duanya ayat. Jujur kalau saya kasih pilihan lebih ekstrim. Orang yang rajin sholat, tapi dia mengurung seekor kucing sampai mati, kucingnya tidak diberi makan dan tidak dilepas. Dengan seorang yang agak fasik, tetapi memberi minum seekor anjing sehingga anjingnya hidup, yang diberi apresiasi oleh Allah yang mana? Semua kita tahu dan ini masyhur sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peringatan Maulid kemarin kita di masjid kami adakan peringatan Maulid karena kami menghadapi problematika internal yang luar biasa. Makanya saya bilang, bagaimana Pak Ustaz? Ya adakan saja. Tapi katanya tasabuh kalau kita pakai telur, ya kalau begitu potong sapi. Kita potong sapi kemarin Pak di masjid kami di belakang itu. Itu pun nggak mau datang dia. Begitu dia ecek-ecek lagi, 12 Rabiul Awal bukan kelahirannya, kematiannya. Ya udah kita majukan kalau begitu. Tetap nggak mau juga. Jadi membina masyarakat itu tidak mudah berubah-ubahnya. Dan mereka tetap sinisnya, angkuhnya mengatakan itu semuanya adalah bid'ah, dolalat dan dinerakakan. Sampai saya ingin berinisiasi. Suatu saat kita metode taklimnya mungkin 2 orang ustadz. Kita diskusi, ada yang bertanya jawab supaya ada pencerahan seperti itu. Saya ingin punya ide di masjid kami di Al-Muqtadir. Kemarin potong sapi kan, tetap nggak mau datang. Ya sudah, nggak mau datang ya sudah. Kenapa? Anda melakukan bid'ah ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anda yang menganggap bid'ah, yang dengan anggapan bid'ah sehingga banyak manfaat tidak bisa dinikmati orang banyak, Anda juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun agak sedikit guru, di Jawa Timur itu 5 triliun uang itu beredar tanpa dan bukan APBD, bukan APBN dari peristiwa ini. Siapa yang dapat manfaat? Masyarakat semuanya. Ada yang berlebihan, yang buruk kita pangkas saja. Kita pangkas saja. Kenapa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya kemarin itu ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu. Kenapa kita ajukan? Karena selama ini kalau kita tepat 12 Rabiul Awal dianggap memperingati kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal niatnya bukan itu. Anda tahu juga innamal a'malu binniyat. Akhirnya kita geser. Kenapa digeser? Karena ini bukan syariat. Ini syiar. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore itu bukan bagian daripada syariat. Itu adalah syiar. Kita ramaikan itu. Supaya apa? Ya nampak. Ya lebih baik macam-macam. Makanya saya berinisiatif mau mengkaji habis-habisan tentang masalah bid'ah. Karena bid'ah ini luar biasa. Satu kata ini itu menghabisi seluruh persoalan. Kata bid'ah itu punya otoritas yang over apa namanya? Berlebihan. Ngomong maulid dihajar bid'ah, ngomong Isra Mi'raj dihajar bid'ah, ngomong nuzul bid'ah, bikin menara bikin bid'ah. Semua sangat banyak persoalan dihukumi dengan satu pisau ini. Sehingga otoritasnya begitu luar biasa kata ini, seolah-olah melebihi daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi oleh karena itu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu hadir membacakan ayat-ayat Allah, itu kita senang. Makanya bahkan diri kita ini juga ayat. Lihat laut ayat, lihat anak-anak ayat, lihat pohon di depan rumah kita itu ayat. Itu ayat. Di lautan itu ada air tawar, itu ayat. Muncul teori Big Bang tahun 1927. Langit dan bumi awalnya sesuatu yang satu. Umat Islam sudah tahu jauh-jauh hari. Ayat-ayat Allah. Cuma kita memang speed kita dalam melakukan riset-riset terlambat gitu. Di bawah gunung lautan itu ada gunung berapi. Kita tahu kan dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak menguasai ilmu oceanografi, karena beliau dihadirkan yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya Allah. Makanya itu anugerah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Imam Al-Ghazali itu membuat analog.
Kalau manusia itu diibaratkan sebuah negara, manusia itu diibaratkan sebagai sebuah negara. Wilayah teritorialnya adalah tubuh. Wilayah teritorialnya adalah tubuh. Kalau Indonesia, negara Indonesia, wilayahnya teritorialnya dari Sabang sampai Merauke. Tubuh itu wilayah teritorial. Ini sistemnya kerajaan. Yang mengendalikan wilayah ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya jiwa. Jiwa. Nafs. Jiwa ini bertingkat-tingkat, nanti ada nafsul amarah, nafsul tawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainah, radiyah, mardiyah, insan kamil. Itu tingkat-tingkatnya di sini. Karena dia pentaktis, menjalankan roda pemerintahan dalam tubuh manusia. Kalau diibaratkan negara, ini analognya agak sedikit. Sehingga jiwa itu digambarkan sebagai perdana menterinya. Perdana menteri itu kan yang menjalankan roda pemerintahan. Dan dia menjalankan pemerintahan harus dengan titah raja. Yang menjadi raja dalam struktur manusia itu siapa? Qalbu. Jadi rajanya adalah qalbu, hati. Makanya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu baik-baik seluruhnya, buruk-buruk seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, itu adalah qalbu. Dan qalbu raja punya penasihat namanya akal. Itu Al-Ghazali kajiannya begitu. Nah, hati itu apakah selamanya qalbu salim? Ada nggak qalbu yang sakit? Ada. Bahkan qalbu yang mati ada nggak? Kalau qalbu mati, rajanya lemah, rajanya sakit-sakitan, rajanya mati, terus penasihatnya akalnya tumpul, jiwa itu akan liar mengendalikan tubuhnya. Liar mengendalikan tubuhnya. Pasti nafsul amarah, nafsul lawamah, minimal maksimalnya nafsul mulhimah. Liar nih. Itulah makanya jiwa ini harus dipola. Dan Nabi hadir mempola jiwa itu agar diresapi dengan satu hal yang sangat vital, yaitu tauhid. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan najis. Dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Itu yang najis itu bukan tubuhnya. Kalau saya jabat tangan dengan pendeta boleh nggak? Boleh nggak? Jabat tangan dengan pendeta? Boleh. Berjejer sama beliau? Boleh. Sama-sama makan bersama karena kita habis kerja bakti. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi kita punya mindset ini najis. Yang najis itu bukan tubuhnya, jiwanya disebabkan karena kemusyrikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi membersihkan jiwa-jiwa kita. Itu jasa siapa? Jasa Rasulullah. Sampai 13 tahun beliau dakwah di Mekah hanya untuk ulang-ulang pagi siang sore malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu penyucian terbesar yang dilakukan Rasulullah atas jiwa-jiwa orang beriman. Sehingga Bapak merdeka, Bapak bebas. Kenapa? Ada kalimat tauhid dalam jiwa kita. Raja kalau rajanya qalbunya sehat, lebih matching lagi ya. Luar biasa. Maka dari itu beliau dihadirkan dalam rangka wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Jadi tubuh tadi analoginya apa? Tubuh ini kayaknya melirik keluar masjid terus ini. Ada apa di sini? Tubuh itu wilayah teritorialnya. Perdana menterinya apa? Jiwa. Rajanya, penasihatnya, akal. Kalau pengajiannya psikolog muslim Pak, Profesor Dr. Ibrahim El-Fiqi, ada ruh yang tidak terpantul oleh Al-Ghazali. Karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita duduk seperti ini Pak, yang paling senang itu apa? Qalbu. Karena qalbu itu hanya senang. Senangnya apa? Hanya satu, bukan dua tiga. Apa itu? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang qalbu itu ketika berzikir mengingati Allah. Kita sebagai media diantarkan mengingat Allah. Roh lebih tenang lagi, jiwa bisa diwisata. Bisa diwisata, pikirannya kemana-mana, akal juga kadang-kadang. Tubuh kadang-kadang nggak suka taklim seperti ini.
Makanya dari tadi ada yang miring kanan, miring kiri, selonjor, apa segala macam. Karena tubuh memang fitrahnya, kesenangannya bukan begini. Kesenangan tubuh itu yang di luar masjid itu. Nah itu. Ini kayaknya ada yang tersindir. Ada yang tersindir ini Bapak. Nah, jadi beliau didatangkan itu mensucikan jiwa. Terpola dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Luar biasa, Nabi Nuh itu mensucikan jiwa kaumnya 950 tahun berdakwah, 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma 2 orang. Bayangkan kalau taklim 950 tahun yang ikut cuma 2 orang. Nanti last menit 86, tambah lagi menjelang sudah banjir 100 sekian orang. Cikal bakal manusia berikutnya yang sekarang DNA-nya diributkan ini. Jadi 2 orang, saya nggak bisa habis pikir. Kok pengajian 950 tahun yang ikut 2 orang? Ini berarti ketua sama wakil ketua saja nih. Bendaharanya belum mualaf bagi bendaharanya. Bendaharanya belum mualaf. Jadi bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jiwa kita tersucikan. Makanya kalau orang mau ke tanah suci Mekah, Madinah, itu ketika mau masuk ke wilayah kota, non muslim exit, urut keluar. Nah, kenapa harus keluar? Nggak boleh masuk. Kenapa? Anda najis. Cuma nggak ditulis di situ Anda najis, nggak ditulis begitu. Kenapa disuruh keluar? Nggak boleh masuk di tempat suci. Harus keluar ya. Makanya dibuatkan jalur. Oh, kalau dia lewatnya belok ke kanan ya. Jadi najis yang dimaksud adalah najis kemusyrikan. Dan Nabi hadir wa yuzakkihi. Karena jiwa itulah ketika nanti kita meninggal dunia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Rohnya tidak mati. Roh itu sejak diciptakan dia hidup, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa Quran kullu nafsin, nafs itu apa? Nafs itu ada yang memahami diri, ada yang memahami jiwa. Itu banyak sinonimnya. Itulah yang mati. Kenapa mati? Karena dia hidup liar selama di dunia, mentaktis tubuhnya tanpa kendali. Karena kolbunya juga lemah, akalnya tumpul, sehingga dia menjadi nafsul amarah wa nafsul lawwamah. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir ini terlihat secara zahir semuanya minimal mutmainnah. Yang ketiga, beliau itu dihadirkan wa yu'allimuhumul kitab. Nah, kitab ini baru ngomong Quran. Karena nama lain daripada Al-Quran itu banyak sekali. Al-Quran namanya Al-Kitab, Al-Karim, Al-Haq, Al-Hukmu, Al-Bayan, Al-Qana'ah, Al-Kalam, banyak sekali namanya. Makanya ada misionaris ke Gunung Kidul, kamu tuh harus menjadikan kitab itu sebagai petunjuk. Kalau mau bertakwa, ditunjukkan dalil ayat Quran. Zalikal kitabun. Al-Quran pada yang dimaksud, tapi diplesetkan, dibelokkan ke dia, kitabnya dia. Padahal bukan ini. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran yang memerintahkan sholat, kalau tidak diajarkan Rasulullah, mustahil kita bisa sholat. Mustahil kita bisa sholat. Bagaimana bisa sholat? Quran cuma memerintahkan rukuklah kamu, sujudlah kamu. Oh, sholat yang dimaksud cuma rukuk sujud saja. Untung ada Nabi yang mengajarkan nggak begitu, dari takbir sampai salam dipraktekkan, waktunya diajarkan. Itu jasa besar Rasulullah SAW. Jadi beliau itu amal jariahnya luar biasa. Semua orang yang sholat itu ada royalti yang mengalir kepada Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau beliau itu orang yang paling pertama memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah haji. Kalau nggak ada Rasulullah, bagaimana kita mau berhaji? Berzakat. Zakat itu berapa persen? 2,5%. Itu tidak ada dalam Al-Quran 2,5%. Yang ada adalah berzakat. Semua itu yang mengajarkan, yang menjelaskan adalah Rasulullah SAW. Termasuk persoalan sosiologis pernikahan, termasuk cara berumah tangga, semuanya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, beliau datang mengajarkan wal hikmah. Sedikit lagi, apa itu wal hikmah? Wal hikmah itu maknanya banyak sekali.
Karena hikmah itu salah satu makna yang bisa kita petik adalah sunnah-sunnahnya. Jadi semua yang hadir ini pengamal sunnah. Meskipun kata-kata sunnah itu dibaca oleh saudara kita, kalau tidak mengamalkan 1, 2 tidak dianggap pecinta sunnah. Saya sering dituduh begitu, Pak Ustadz itu harus pengamal sunnah. Loh, kita ini hari-hari mengamal sunnah kan? Dianggap kita tidak pengamal sunnah. Bagaimana tidak? Bapak menghitung sunnah-sunnah yang saya amalkan. Saya itu kalau bangun tidur tidak langsung berdiri, duduk relaksasi. Itu sunnah. Saya pukul-pukul bantal saya sambil takbir 3 kali. Kenapa? Siapa tahu ada pukul-pukul yang diarahkan pada saya. Itu sunnah. Ambil air cuci tangan setelah bangun, baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu sunnah. Sudah itu cuci tangan, bangun tidur. Kenapa cuci tangan bangun tidur? Karena kita tidak tahu ketika kita tidur tangan ini bermalam di mana. Itu sunnah. Pergi ke hamam itu toilet sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sunnah. Melangkahkan kaki kiri sunnah, melangkahkan kaki kanan sunnah. Pergi ke masjid bismillahirrahmanirrahim sunnah. Doa Nabi itu kalau pergi sholat subuh ini doa yang spesial. Baca doa itu luar biasa. Dan saya meyakini itulah diri kita, hakikatnya itu nur. Hadisnya Bukhari Muslim. Ketika mau ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Terakhir Allahumma atini nuran. Jadikan diriku ini cahaya. Itu spesial dibaca kalau pergi sholat subuh. Itu sunnah. Bercermin baca doa sunnah. Gara-gara saya nggak melebatkan jalur saya, dianggap saya tidak pecinta sunnah. Bagaimana Anda tidak adil dalam mengadili saya? Jangan dikeluarkan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW karena satu persoalan yang itu subjektivitasnya tinggi. Subjektivitasnya tinggi. Kecuali kalau definitif la ilaha illallah, ya semua kita di situ. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, gagal, tidak berhasil. Kita tidak minta, langsung dikasih. Mestinya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Meskipun sebenarnya masih bisa berlanjut, ini masih ada beberapa tahapan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini bahasanya luar biasa, Pak. Ini giroh sariroh yang jarang dipraktekkan oleh umat Islam. Karena sunnah yang dipahami itu yang zahir, yang nampak saja. Padahal aspek batiniahnya luar biasa. Mana ada orang yang peduli terhadap penderitaan kita? Rasulullah peduli dengan penderitaan kita. Beliau punya empati yang luar biasa. Beliau bil mu'minina ra'ufur rahim, belas kasihannya begitu besar. Sampai-sampai sebagai satu bukti, kalau tidak memberatkan umatku, setiap mau sholat bersiwak, mau sholat bersiwak, mau sholat bersiwak. Karena memberatkan, tidak diwajibkan. Kenapa? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau belas kasihan. Nabi kalau sholat nggak bersiwak ditolak sholatnya. Itu fikihnya Nabi itu dalam sholat ada tambahan. Itu menurut ulama fikih begitu. Kalau kita seminggu nggak sikat gigi, sholat tetap diterima. Tapi malaikatnya kabur semuanya. Jadi banyak sekali kalau kita membicarakan tentang figur yang bernama Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah anugerah bagi semesta, secara spesifik anugerah bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.